Baik, selamat pagi rekan-rekan peserta kuliah ilmu ukur tanah dan land survei. Ketemu lagi di sesi lecture ya. Kita akan menghadirkan Bapak Abdul Salam Hidayat. Nanti kalau yang bagi tidak bisa yang hadir atau ikut, tetap akan kami share di link YouTube yang biasa kita share ya. Nanti di Elena juga bisa diakses, tidak masalah. Pada minggu ini kita akan penyegaran ya, karena minggu-minggu yang lalu materinya agak berat. Kita akan penyegaran, temanya adalah tentang perencanaan pengukuran. Nah, jadi lebih fresh, lebih general, lebih general. Minggu depan kita akan masuk lagi ke arah beda tinggi, kolimasi, juga ada koreksi atau kesalahan-kesalahan pengukuran. Nah, untuk hari ini kita akan ditemani oleh Pak Abdul Salam Hidayat ya. Materinya adalah tentang perencanaan pengukuran. Semoga bisa memberi manfaat bagi Anda semua, membuka gambaran besar tentang pengukuran itu sendiri sebelum kita turun ke lapangan ya. Untuk waktu silakan nanti kalau ingin tanya-tanya kita bisa lakukan di akhir sesi. Pesertanya mungkin nggak terlalu banyak Pak Am, ini karena khususnya di jam ini adalah kelas internasional, pesertanya cuma 25. Kalau yang jenengan ready di hari lain, misalnya hari Selasa atau hari Jumat, mungkin pesertanya bisa sampai 50-an Pak. Nah, yang hari lain itu dapat recording YouTube-nya. Baik, monggo Pak Am silakan dimulai. Fleksibel saja, kita diskusi sambil belajar bersama. Monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang ini ya, perencanaan dalam pengukuran. Ini langsung saja kita ke rencana pengukuran, kita ke studi kasus pada pengukuran penyusunan aknop sungai dan das. Ini pernah dilakukan sama timnya Pak Hanafi juga. Jadi untuk tahapan dalam perencanaan pengukuran itu areanya, batas-batasnya seperti apa, luasannya berapa. Ini kan ini kita lihat dari peta-peta yang sudah tersedia, bisa dari Google Earth, dari pokoknya yang belum langsung ke lapangan lah. Kita lihat dulu referensi-referensi yang ada. Baru kemudian setelah kita lihat peta-peta referensi, kita cek ke lokasi. Ini kan di sini dijelaskan melakukan penelusuran atau walkthrough, dokumentasi di foto-foto. Ini kita menelusuri di lapangan ini. Jadi perencanaan sendiri ada. Yang pertama, kita bisa menggunakan pendekatan menggunakan peta yang sudah ada. Terus setelah kita tahu area yang mau dipetakan itu mana, ini, baru kemudian kita cek ke lapangannya seperti apa. Nah, setelah cek lapangan, baru kita rencanakan untuk penentuan titik-titik kontrol, titik-titik kerangka petanya yang kita jadikan ini untuk acuan pengukuran kita. Nah, ini di sini ya titik kontrol itu termasuk BM, CP. BM ini kan benchmark. Ini contohnya. Ini yang dari BIG. Pengukuran BM sendiri ini
bisa menggunakan GPS, bisa menggunakan total station, terus ya pakai konvensional juga bisa. Yang penting kita bisa mencari nilai koordinat yang kita gunakan. Nah, pada kasus di sini kita menggunakan GPS karena jaraknya jauh, terus kalau menggunakan konvensional lama kan. Nah, di sini kita menggunakan titik course-nya BIG. Terus apa? Ini persebaran titik-titik yang akan digunakan. Kemudian ini kita karena menggunakan GPS itu metode pengukurannya ada 3 di sini. Metode statik ini lama dengan pengukuran lebih atau sama dengan 3 jam. Metode rapid statik singkat, ini lebih singkat. Kemudian pada saat pemrosesan menggunakan network adjustment. Jadi titik-titik tersebut harus saling terkoneksi menjadi jaringan. Ini SNI, standar ketelitian dan jarak. Nah, di sini di gambar ini kita bisa lihat ini titik ikatnya stasiun course yang kita gunakan. Terus ini rencana BM yang mau dipasang. Nah, rencana ini kan kita bisa buat di peta tersebut, di peta yang kita sebelum kita ke lapangan tadi. Kita punya peta untuk pegangan dulu. Nah, kita plot-plot. Nah, terus kita cek lapangan. Nanti sesuai nggak? Bisa nggak kita pasang di sana? Kalau nggak bisa ya kita cari yang bisa dipasang. Ini kemudian, nah ini instrumen pengukurannya menggunakan GPS yang ada antena transmitter, ada radio, modem. Ini base. Ini digunakan untuk titik base-nya, sedangkan yang tidak ada antena transmitternya ini ada antena kecil. Ini rover, dia menangkap sinyal dari base station-nya. Kalau ini untuk radial biasanya. Tapi secara garis besar ini sama. Nanti dengan tadi pengukuran statik, satu alat dipanjar mengukur selama beberapa jam, dia merekam sendiri, baru setelah itu diproses. Prosesnya setelah pengukuran, dia tidak langsung. Nah, ini SNI. SNI di sini ada yang tadi order jaringan, dimasuk GPS continue, dia GPS-nya menyala terus, yang continue ini. Ini kan ada lama pengamatan per sesi. Ini bisa dipelajari sendiri, ada spesifikasinya masing-masing. Ini alur penentuan posisi menggunakan GPS. Jadi survei nanti diperoleh absolut dan diferensial. Perbedaannya absolut dan diferensial. Kalau absolut itu titiknya dianggap benar, dia tidak ada koreksi terhadap apa gitu. Kalau diferensial ini ada perbandingannya, dia diikatkan. Kalau yang absolut dia sendiri seperti GPS di HP itu absolut. Dia
tidak diikatkan ke titik ikat. Kalau yang sering digunakan untuk pengukuran ya diferensial karena membutuhkan BM. Nah, di sini diferensial ini ada post processing, ada real time. Kalau post processing kita mengukur dulu kita ambil datanya, baru diproses. Kalau real time ini pada saat pengukuran itu langsung keluar koordinat yang terkoreksi terhadap titik ikat yang kita gunakan. Nah, data GPS itu ada dua, data observasi, data survei, dan data navigasi. Sama juga ini. Navigasi ini untuk penentuan arah satelit sebenarnya kalau di pemrosesan GPS. Terus setelah ini, nah ini BM dan CP. BM ini titik ikat, titik kontrol, titik bantu yang kita cari koordinatnya, terus kita jadikan acuan dalam pengukuran sehingga pengukurannya nanti bisa keluar koordinat hasil ukuran kita, ada koordinat-koordinat yang terikat yang sama sistem koordinatnya dengan BM dan CP yang kita buat tadi. Nah, untuk JKV ini jaring kontrol vertikal, penetapan tinggi otomatis harus diikatkan dengan stasiun pasut yang diamati selama kurun waktu sekurang-kurangnya 18,6 tahun. Jadi titik TTG, titik tinggi geodetik, TTG itu titik tinggi geodetik, itu harus diikatkan dengan stasiun pasut, stasiun pasang surut. Stasiun pasang surut yang diukur atau diamati selama 18,6 tahun. Nah, itu nanti diperoleh pengukuran selama 18,6 tahun, diproses, nanti hasilnya ini seperti apa? Muka air laut rata-rata. Itu titik nolnya muka air. Nah, datum pendekatan vertikal ditetapkan dengan cara penetapan dengan data pasut minimal 1 tahun, menggunakan pel pelabuhan atau sungai yang memiliki informasi tentang tinggi terhadap MLR, terus kombinasi GPS dengan model geoid, terus menggunakan interpolasi dari peta topografi yang ada. Kemudian yang kelima, penentuan tinggi menggunakan barometrik. Kemudian ini survei penentuan posisi dari suatu jaringan titik permukaan bumi dapat dilakukan secara terestris maupun ekstraterestris. Secara terestris ini yang menggunakan total station, menggunakan meteran, menggunakan kompas. Kalau ekstraterestris ini menggunakan GPS. Kenapa dinamakan ekstraterestris? Ya karena satelit yang digunakan untuk penentuan posisinya adalah satelit terletak di luar bumi. Pada survei metode terestris, penentuan posisi titik-titik dilakukan menggunakan pengamatan terhadap target atau objek yang terletak di permukaan bumi. Jadi ya dari objek di atas bumi diukur jaraknya, sudutnya, kayak itu. Kan saat ini adalah metode poligon, metode pengikatan ke belakang, resection, atau kombinasi dari metode-metode tersebut. Metode poligon ini yang seperti ini. Jadi titik-titik putih ini yang diukur,
titik segitiga ini yang diketahui. Nah, ini yang dicari jarak antar titik sama sudut yang terbentuk dari 3 titik. Terus sudut-sudutnya ini baru diketahui. Terus untuk pengikatan ke muka ini sama, yang ini sudut di setiap titik. Pengikatan ke belakang sudut sama juga, cuman dia yang yang diketahui dari sudut-sudut titik ikat. Kalau ke belakang dari sudut-sudut titik yang dicari. Perbedaannya ini sama ini. Nah, ini contoh tadi kan GPS, ada yang post processing, ada yang real time. Nah, kalau yang seperti ini secara real time, ada radio RTCM ini, dia langsung memberikan koreksi terhadap rover. Ini nanti hasil surveinya langsung ketahuan XYZ-nya berapa. Sedangkan kalau yang ini, yang base ini, misal ini nggak ada radionya, dan ini data diproses dulu. Setelah pengukuran, diambil datanya, baru diproses. Kalau yang contoh ini yang real time processing, nggak perlu diproses, hasil survei langsung diperoleh nilai koordinat. Ini nah, real time ini ada 2, RTK N-trip sama RTK yang menggunakan radio. Kalau N-trip itu menggunakan network internet. Kalau yang radio langsung dari radio base station ini langsung dikirim. Jadi kalau menggunakan N-trip itu harus di lokasi yang bisa terhubung dengan internet. Kalau tidak bisa, nanti bisa menggunakan radio pemancar. Ini yang pengukuran real time. Ini contoh pilar-pilar yang titik course tadi. Nah, ini ada pengukuran detail long section dan cross section. Pengukurannya seperti ini. Jadi dari titik P1, P2, P3, ini diukur beda tingginya berapa, jaraknya berapa, nanti beda tingginya berapa, jaraknya berapa, nanti bisa tergambarkan bentuk kelerengan permukaannya seperti apa. Kemudian ini untuk pengukuran di bawah air, itu kalau misal di bawah kedalamannya kurang dari 2 meter bisa menggunakan rambu ukur. Tapi kalau udah di atas 2 meter rambu ukur nanti nggak stabil, terus terlalu panjang, kena arus, kena ini, jadi nggak bisa tegak. Dalam pengukuran yang dalam, pengukuran bawah air itu menggunakan perum gema echo sounder. Ini ketelitiannya macam-macam sih, tergantung alat. Cuma bisa diperoleh ini 10 cm. 10 cm ini dengan kedalaman 60 meter. Apabila kita survei sungai kedalamannya 60 meter, itu bisa diperoleh ketelitian maksimal 10 cm. Untuk kedalaman 120 bisa diperoleh ketelitian maksimal 20 cm. Sedangkan untuk di GPS koordinat yang terekam posisinya, ini juga sebenarnya untuk ketelitian tergantung alat juga. Alat yang digunakan, spesifikasinya tinggi atau seperti apa, itu mempengaruhi. Nah, ini contoh pengukuran batimetri.
Jadi sebelum kita ke lapangan, kita bisa merencanakan pemeruman jalur perahu ini, yang merah ini, garis merah ini jalur soundingnya yang nanti kita sounding gitu. Terus ini ada titik-titik contoh, titik-titik pengikat titik-titik BM dan CP yang kita gunakan untuk acuan pengukuran ini. Nah, ini perahu ada ini GPS, di bawahnya ada transdusernya yang mengeluarkan sonar, jadi bisa diketahui nanti kedalamannya. Nah, pada saat ini kita harus tahu dulu tinggi permukaan air itu berapa. Jadi setiap ini harus dicek. Setiap detiknya nanti ada penurunan air atau kenaikan air berapa, itu kita harus tahu untuk pemeriksaan elevasi bawah air. Terus sekarang ke foto udara, sama juga foto udara kita tentukan areanya seperti tadian, area ini pakai Google Earth saya. Ini areanya, terus kita pembuatan rencana jalur terbang, terus tentukan titik-titik GCP, titik-titik kontrol GCP ini. Nah, ini di sini terlihat nih, kelihatan. Oh, ini ada primaknya. Titik-titik kontrol ini kita kasih primak di lapangan. Itu menggunakan bahan yang kelihatan dari atas, yang cerah, berbeda dengan warnanya agak lain daripada warna sekitar. Jadi biar kelihatan. Contohnya ini kan. Ini kelihatan, ini primak 1. Di sini BM berapa? Ya disesuaikan di lapangan, ini BM berapa, nanti dimasukkan koordinat. Itu manfaatnya untuk rektifikasi, sehingga ortofoto yang kita hasil pemotretan itu nanti mempunyai nilai koordinat sesuai dengan yang di lapangan. Ini yang kelihatan. Oh, titik ground kontrolnya di sana. Pak, ini background softwarenya citra dari semacam Google Earth di Global Mapper apa hasil pemotretan, Pak? Ini hasil pemotretan. Jadi tadi kan setelah ini kan tahapannya penentuan batas areal kita buat di Google Earth, terus pembuatan rencana jalur terbang, penentuan titik-titik GCP, ini diplot dulu di Google Earth, terus di lapangan kita pasang. Nah, kalau sudah di lapangan kita pasang, kelihatan enggak dari ini, disesuaikan, enggak harus sesuai dengan rencana, tapi fleksibel, bisa digeser ke mana saja, yang penting masih di dalam areal yang mau kita kerjakan, yang mau kita ukur. Nah, setelah itu pemotretan, pemrosesan, terus ortofoto. Nah, hasil ortofoto itu contohnya seperti ini tadi, ini hasil ortofoto yang kemarin kami lakukan setelah di pemotretan, setelah diproses. Nah, ini primak-primak ini untuk menandai bahwa BM atau CP yang kita pasang itu posisinya di situ dalam foto. Jadi terus itu nanti diproses, dimasukkan nilai koordinat MC yang ada primaknya.
Nah, nanti fotonya langsung kita bisa tahu fotonya mempunyai nilai koordinat yang sama dengan hasil pengukuran kita. Seperti itu. Kemudian ini contoh hasil ortofoto dan sudah itu aja sih. Kalau persiapannya ya intinya kita rencanakan titik ikat, kita rencanakan titik-titik BM, terus kita tentukan areal yang mau diukur, persebaran titik-titik BM-nya, terus metode yang digunakan nanti apakah menggunakan poligon, apakah menggunakan kemuka, atau ke belakang. Metode itu fleksibel, nggak harus ini, nggak harus itu, gitu. Terus untuk pengukuran tadi ada secara terestris sama secara ekstraterestris. Terus pengukuran kedalaman air menggunakan ekosonder. Untuk udara menggunakan UAV. Ya itu sudah. Kira-kira ada yang kurang paham atau ada pertanyaan bisa didiskusikan. Bisa Terima ditunjukkan SNI-nya, kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SNI ini. Yang paling belakang itu, Pak. SNI di Ini Bandung. Nah, oh itu ya. ya. Oke. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita membicarakan yang serius, silahkan bertanya kalau ada yang ditanyakan. Yang ringan-ringan aja nggak apa-apa. Karena ini kita refreshing aja dulu ya. Besok kita kembali ke materi ilmu ukur tanah, hitung-hitungan lagi. Hitung-hitungan lagi. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin saya bisa nambahkan sedikit. Apa yang disampaikan oleh Pak Abdus Salam tadi sebenarnya sangat general ya. Jadi perencanaan pengukuran itu sangat fleksibel. Akan tetapi meskipun fleksibel, kita harus memenuhi standar pekerjaan. Nah, standar pekerjaan itu diatur di dalam Standar Nasional Indonesia. Di sini ditampilkan di dalam paparannya Pak Abdus Salam, banyak sekali yang bisa dirujuk terkait contoh ya. Saya contohkan ada yang terkait penentuan jaring kontrol vertikal, horizontal, ada yang survei hidrografi atau ekosonder itu ada SNI-nya, tata caranya, alatnya pakai apa. Kemudian pemotretan udara juga ada terkait beberapa spesifikasi teknis pembuatan titik-titik triangulasi udara untuk ortofoto juga disediakan di sini. Jadi semuanya kita ngacu dengan Standar Nasional Indonesia. Metodologinya ada semua di situ. Nah, yang jadi pertanyaan umum ya, Pak Am ya, sebenarnya pertimbangan apa toh ketika kita sudah sebuah kegiatan atau sebuah proyek atau sebuah mandat untuk melakukan pengukuran suatu wilayah yang ditugaskan kepada kita, sehingga kita bisa menentukan metode yang tepat, alat yang tepat, dan SNI yang tepat, seperti itu, Pak. Ya, untuk itu sebenarnya atau jadi kita mengukur itu untuk apa? Untuk apa dulu? Apakah untuk buatan desain detail atau untuk inventarisasi, nanti mempunyai metode yang sendiri-sendiri dan membutuhkan ketelitian yang berbeda-beda. Berarti target skalanya ya, Pak ya? Ya. Target skalanya ya. Kalau dalam istilah ilmu ukur tanah, ppm-nya berapa itu ya mau ditarget ya?
market milnya BBM, berapa ya? ya, jadi untuk keperuntukannya, misal untuk inventarisasi lahan, itu ketelitian yang dibutuhkan berapa meter, atau berapa senti, atau berapa desi. Kalau yang PPM itu spesifikasi alat yang saya tahu, Pak. Ya, ya. Jadi Nah, seperti itu ya. Nah, larinya kan nanti ke alat toh, Pak, penentuan alat ya. Misalnya kita ambil contoh iya, lah. alat yang Kita digunakan. ambil contoh yang diukur adalah medan yang tidak banyak topografinya. Metodologinya seperti apa, alatnya seperti apa, Pak, yang bisa direkomendasikan. Misalnya skalanya ketelitiannya sama yang ingin ditarget, tapi metodologi dan instrumen apa yang cocok untuk lahan yang datar. Misalnya. Kalau itu disesuaikan dengan biaya. Kalau di project biaya ya. Ya, oke. Nah, Sekarang kita jujur-jujuran nggak dengan usah ngomongin biaya misalnya gitu. Kita bicara idealis, Pak, karena ini mahasiswa yang kita ajak diskusi ya, mahasiswa. Jadi kita nggak memikirkan biaya itu, Pak. Nah, kalau untuk kegunaannya sama, terus untuk apa ketelitian dan lain-lainnya sama, ya kita gunakan alat yang lebih efisien. Yang misal ini untuk area yang terbuka, terus tidak ada sinyal bagus, itu cepat menggunakan GPS. Kita pengukurannya menggunakan RTK entry. Itu lebih cepat daripada kita konvensional menggunakan total station. Kenapa? Karena yang diperoleh dari RTK entry sama total station itu kan ketelitiannya sama-sama fraksi mili. Jadi untuk efisiensi kita menggunakan metode apa, menggunakan ini, ya disesuaikan lapangan juga. Untuk area yang sinyalnya bagus, terbuka, tidak ada halangan-halangan gedung, pohon yang mempengaruhi sinyal GPS, enak menggunakan GPS. Tapi untuk area perbukitan, untuk area yang susah sinyal, itu menggunakan total station atau secara konvensional, secara terestris. Begitu, Pak. Yang penting alat yang digunakan itu mempunyai ketelitian yang sama. Cuma metodenya kita mau menggunakan terestris atau ini ya disesuaikan di lapangan, disesuaikan di area kerja kita, area yang diukur, begitu. Oke, sebenarnya kan pertanyaan saya Yang penting selanjutnya ya. secara spesifikasinya ya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya adalah, umumnya kan kalau kita bicara yang namanya lahan, topografi itu jarang yang homogen. Homogen topografinya, homogen penutup lahannya, homogen terestrisnya. Jadi ada yang tubuh air atau daerah apa namanya perairan, ada yang darat, ada yang berbukit, ada yang bergunung. Nah, alat navigasi seperti GPS geodetik, kemudian ecosounder yang serba semi otomatis dan drone, itu seberapa andal sebenarnya, Pak? Menurut Anda, Pak? Seberapa andal itu artinya seberapa akurat itu untuk wilayah-wilayah yang sedemikian. Seberapa Sinyal saya buruk Nah, ini. kalau itu pengaruhnya di nanti pengoreksian. Setiap alat itu pasti
Sinyalku yang buruk. Lanjut, Pak. Putus. Pak Am putus ya. Ditunggu sebentar. Baik. Untuk rekan-rekan mahasiswa mungkin ada pertanyaan sambil nunggu Pak Am. Bisa saya bantu rekap atau mungkin kalau ada yang mau tanya terkait penugasan juga boleh sambil nunggu Pak Am. Silakan, jangan malu-malu. Iya, Bapak, saya izin bertanya mengenai pembuatan detail kedalaman. Oke, sebentar Pak Am udah online. Ditunggu sebentar ya, Mbak. Iya, baik, Pak. Silakan yang lain kalau mau tanya dirumuskan dulu, boleh. Jangan malu-malu. Mumpung kita bisa ketemu langsung ya dengan ahlinya ya. Karena tidak semua kelas itu beruntung dapat Zoom meeting ya. Jadi tidak semuanya dapat Zoom meeting, waktunya tabrakan kadang-kadang. Ini termasuk kesempatan bagus Anda untuk bertanya, untuk melakukan konfirmasi sign confirmation ya terhadap ahli seperti itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tadi siapa Mbak? Siapa ya? Lupa aku namanya. Fatma Amalia, Fatma, Pak. Mbak Fatma Amalia. Pak Aam bisa di copy, Pak Abdul Salam? Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Masuk. Masuk. Bisa. Masuk. Ada yang mau bertanya, ya, Pak silakan. Abdul Salam? Silakan, Mbak Fatma. Iya, Pak. Terima kasih. Saya izin bertanya terkait pembuatan detail kedalaman. Itu tadi Bapak menyebutkan bahwa untuk ukuran perum gema dengan ketelitian kurang dari sama dengan 10 cm, kedalaman efektif pengukuran sampai 60 cm. Nah, itu dasar dan pertimbangan kedalaman efektif bisa 60 cm itu apa ya, Pak? Terima kasih. Dasar ini sebenarnya apa ya? Sinyal ininya, sinyal sonarnya. Kan sonar itu mempunyai frekuensi dan mempunyai frekuensi, terus penghantarannya terhadap media juga kan beda-beda. Nah, terus untuk jarak kan mempengaruhi apabila ini nanti frekuensi radionya sonarnya besar, dia mungkin ketelitiannya lebih bagus. Gitu sih. Ini kalau ini dari rata-rata umumnya sesuai lagian kalau kedalamannya cuma spesifikasi 20 atau setengah meter masih bisa diukur manual ya, Pak ya? Ya, kan bisa menggunakan bak ukur. Bak ukur ya. Bahkan bak ukur ada yang sampai 5 meter. Oh, kalau lebih dari jadi perum gema ini sebenarnya efektif dan untuk kedalaman lebih dari 4-5 meteran ya. Kalau kurang dari itu jadi kurang efektif sepertinya. Karena biaya operasionalnya kapal juga mahal, akurasinya tidak sebagus terestris juga ya, Pak ya? Iya. Kan soalnya itu dari data pantulan sonar. Dia di situ objek-objek yang memantulkan kan nggak cuma tanah yang nanti misal ada sedimen atau apa kan, bukan tanah peralatannya, sonarnya itu sinyal frekuensi sonar yang digunakan kan ada yang single beam, ada yang multi beam. Jadi kalau single beam itu multi beam nanti bisa sampai 2, 4, 3 gitu.
yang mempengaruhi ketelitian ini. Oh, Gimana Mbak Fatma? Iya, baik Pak. Sudah paham. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak. cukup jelas ya Pak Am ya. Karena dulu pernah saya dapat pekerjaan juga terkait ekosonder ini, pengukuran bawah air. Cuman Hmm. pengguna jasanya tidak mau pakai ekosonder karena dia mau nembak tanah aslinya, bukan sedimennya seperti itu Pak. Nah, ya kan kalau apa multi beam atau dengan sinyal sonar yang berbeda-beda kan itu nanti pantulannya frekuensinya sendiri-sendiri Pak. Jadi ada nanti objek ini apa, dia keluarannya bisa diidentifikasikan. Oh, seperti itu ya. Baik. Oke. Mungkin ada yang bertanya lagi, silahkan untuk diskusi. Silahkan. Ya, untuk perencanaan. Nah, kalau nggak ada, saya tanya lagi. Gini Pak, kita itu sering dibenturkan pengukuran terestris itu dengan drone Pak. Jadi mahasiswa saya itu sangat di generasi sekarang itu sangat mengidolakan drone untuk pemetaan. Mungkin karena murah ya, drone itu harganya murah dan cepat. Nah, Ya, sebenarnya keandalannya bagaimana Pak? Menurut Anda, pengalaman Anda selama ini bergelut di dunia pengukuran topografi apa ya? Drone itu keandalannya ya. seperti apa? Kelemahannya apa? Kelebihannya apa? Mungkin bisa disampaikan ke mahasiswa untuk membuka wawasan kita semua ya, supaya bahwa metode itu selalu mesti punya kelebihan dan kekurangan. Monggo Pak. Dan kekurangan. Kalau drone dibandingkan dengan konvensional, yang pertama kita pahami dulu sistem koordinat. Sistem koordinat itu kan poin X sama Y. Sedangkan hasil foto itu kan kolom dan Baris. baris, pixel. Nah, tiap pixel itu kan enggak titik. Nah, pixel itu kan area. Nah, sedangkan dari sini kita bisa tahu antara titik dengan area itu ketelitiannya bagus yang mana itu kan. Nah, sedangkan di sini pada drone itu kan kita menggunakan titik bantu ini primak ini. Nah ini kan kita kelihatan kotak-kotak ini kan. Ini posisi titik sebenarnya yang mana, yang paku kita mana itu toh. Kan ini cuma pendekatan. Nah, jadi di sini kita bisa tahu kalau untuk kegiatan detail, untuk perencanaan gedung, untuk perencanaan pokoknya yang detail membutuhkan ketelitian tinggi, kita menggunakan wahana UAV atau foto udara itu tidak disarankan, kurang bagus. Kenapa? Karena titik-titik pixel-pixel yang dekat dengan premak itu bagus. Dia bisa mendekati titik yang sesuai di lapangan. Nah, sedangkan yang jauh di sini kan dia nanti koreksinya semakin jauh semakin besar kesalahannya. Jadi begitu Pak Hanafi, untuk disesuaikan keperuntukannya lagi untuk apa dulu. Nah, kalau kita untuk pemetaan penutupan lahan, kalau penutupan lahan pakai drone nggak masalah. Tapi sekarang kan kemampuan drone GSD-nya bisa sampai 5 cm. Jelas ya, jadi sangat tergantung dengan peruntukannya. Kalau drone itu sebenarnya bisa akses elevasi di bawah pepohonan enggak Pak? Yang rimbun-rimbun itu. Ada metodologinya enggak? Jadi saya ceritakan. Kalau dari hasil drone, ini foto, nanti diproses bisa menghasilkan DSM.
DSM ini itu ya apa adanya. Nanti pohon ya kita yang digunakan ini elevasi pohon. Nah, nanti setelah dari DSM ini dikoreksikan. Jadi di pixel-pixel ini nanti dibandingkan dengan tanah asli kan kelihatan objek tanah asli sama objek pohon ada perbedaannya. Dari hasil processing tadi nanti keluaran ada beda tinggi di titik sini dan titik sini. Nah, beda tinggi ini bisa ini secara konseptualnya ya, itu nanti bisa dikoreksikan, terus hasilnya menjadi DEM. Kalau DEM ini nanti ya udah permukaan tanah, cuman hasil koreksinya itu ya pendekatan juga dari objek yang ada di foto. Begitu Pak Nabi. Ya jelas ya. Drone itu Bisa dikoreksi. Kelebihannya cepat, luas, cuman ya akurasinya tidak sebagus kalau kita pengukuran orto gitu ya, pengukuran darat ya Pak ya. Ya, terestris. Pengukuran terestris. Nah, contohnya kalau untuk rancang bangun, pembangunan jembatan yang resiko tinggi seperti itu mungkin tidak disarankan ya Pak ya kalau kita pakai drone ya. Ya, tidak bisa. Kalau untuk pembuatan master plan masih boleh. Jadi tapi skala kalau udah, menengah, skala kecil itu ya? Ya, skala menengah boleh. Tapi kalau sudah skala besar 1:100 itu 1:200. Pokoknya di bawah skala 1:1000 itu untuk gedung itu nggak bisa menggunakan drone. Resiko ya Pak ya? Resiko Pak. Ya, pertama ketelitiannya tadi antara positioning X sama Y-nya itu udah besar kesalahannya. Terus kemudian untuk tinggi elevasinya itu pun menggunakan pendekatan koreksiannya. Jadi hasil perhitungan trigonometri seperti itu Pak ya? Cuman yang disimulasikan ya? Ya. Ini ada hasil contoh. Oke, sambil nunggu ya. For your information ya, Pak Am ini posisinya sedang di Yogyakarta, di daerah Piungan, Bantul ya, sedang mengerjakan proyek TPA, tempat pembuangan akhir Yogyakarta ya. Jadi tiap hari dia ngawasi pembuatan atau perbaikan TPA Bantul. Jadi makanya sinyalnya nggak gitu bagus karena dia sedang di base camp mungkin ini, sedang di kantor base camp sana. Jadi seperti itu, harap maklum lah. Ya. Silakan Pak Am. Nah ini contoh setelah hasil ortofoto tadi diproses, nanti ini DSM. Jadi ini dari DSM ini bisa dibuat kontur. Nanti kelihatan bukan tanah asli, ada bangunan nanti tergambar di konturnya. Ini contoh DSM hasil pengolahan ortofoto. Nah ini kan, ini masih ada
terus ada gambar kontur. Tapi kalau kita mau buat demnya, ini nanti dihilangkan area apa objek-objek ini dihilangkan elevasinya. Nah ini Kayak DSM yang kayak truk ya Pak itu ya? ya ini truk parkir kan waktu ke foto. Nah terus terproses ya karena ini kita nggak kita koreksi, nggak kita ini kita nggak butuh demnya, cuma pendekatan yang nggak kami koreksi, makanya kelihatan ini ada doser, ini ada model truk, terus ini ada tumbukan pipa. Jadi kelihatan waktu diproses DSM-nya. Nah ini nanti bisa dikoreksikan kan kelihatan nih. Ini ada objek yang datar. Nah kita tahu ada elevasi ini. Nah ini kita hapus. Ini tidak diperlukan. Itu dihapus. Misal ini dihilangkan. Bisa dikoreksikan seperti itu. Jadi kalau kita membutuhkan data yang di atas tanah ya koreksi, tapi hasilnya ya pendekatan-pendekatan, bukan kondisi asli di lapangan. Gitu. Kelemahannya apa? Foto udara dengan konvensionalnya yaitu cuma foto udara lebih cepat pengambilan datanya, sedangkan untuk konvensional lebih lama. Nah, gitu Pak Menawi, kira-kira. Baik. Untuk rekan mahasiswa, kalau tertarik ya mungkin nanti di bidang fotografi DEM, WAV seperti ini mungkin Anda bisa masuk di kelas. Ada mata kuliah yang terkait fotogrametri dan pemotretan WAV kalau nggak salah. Kemudian kalau Anda tertarik pengukuran dengan GPS geodetik, GPS yang versi semi otomasi, nanti Anda bisa masuk di kelas survei GPS dan topografi toponimi. Nanti yang mampu mungkin saya sama Pak Wai juga. Nah, untuk kelas ilmu ukur tanah kita fokus di pengukuran terestris, darat, pengukuran yang bersifat manual sehingga akurasi yang dikejar dari yang detail dulu. Kita belajar dari yang detail dulu. Nanti kita secara bertahap belajar yang lebih cepat dengan akurasi yang lebih rendah. Nah, jadi kita bertahap seperti itu. Jadi makanya ini saya sampaikan di pertengahan sesi supaya karena pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kemarin Pak Am selalu yang berkaitan dengan drone itu sendiri dan sangat bahwa pengukuran itu selalu GPS oriented, selalu drone oriented seperti itu loh Pak. Padahal kelemahannya sangat kalau saya bisa bilang ya sangat jomplang ya mungkin ya kalau kita bandingkan dengan pengukuran terestris terkait akurasinya. Ya, soalnya jadi begini, kalau secara terestris konvensional itu kita tahu urutan perhitungan koordinatnya antara jarak dan sudut. Apakah jaraknya benar ataukah sudutnya salah, kesalahannya berapa, itu kita tahu, kita bisa mencari. Nah, sedangkan processing GPS ini software, kita cuma lihat data rekaman dari satelit-satelit yang direkam sama receiver GPS-nya. Nah, di situ kita nggak tahu, kita cuma milih-milih, kita hilangkan data-data yang kira-kira jelek, udah, terus keluar hasil. Nggak ngerti nanti kalau misal, oh ini sebenarnya titik mana sih yang salah, kan kita nggak tahu kalau pakai GPS. Oke. Terus jadi saat kita yang dimaksud adjustment,
Maksud Pak Am ini sebenarnya gini ya, rekan-rekan ya. Bahwasanya kalau kita pengukuran terestris, kita sejak dari hulu pengukuran, hulu itu artinya data diperoleh, itu kita sudah tahu melakukan controlling. Tapi kalau kita sangat mengandalkan GPS, sangat mengandalkan drone, kita itu hanya mendapat data di hilir. Di hilir itu di akhir processing. Jadi di hulu, tengah kita nggak bisa quality control. Seperti itu ya Pak Am ya. Ya, betul. Jadi Sehingga perjalanan kita memperoleh data bisa mengeluarkan XYZ itu bagaimana kita nggak tahu kalau pakai GPS atau pakai UAV. jelas. Iya kan, Pak? Betul. Bisa dipahami ya rekan-rekan mahasiswa ya. Supaya kita pola pikirnya pengukuran itu sangat tergantung medan, tergantung biaya, tergantung permintaan, dan tergantung fraksi skala yang ingin didapatkan. Jadi metodologi itu bisa sangat bervariasi. Jangan sampai kita pikirannya Ya, bisa. selalu GPS oriented atau drone oriented. Ada pertanyaan lain? Monggo silahkan dari rekan-rekan yang hadir di sini. Saya izin bertanya, Pak. Silahkan, Mbak. Siapa ini namanya? Linda, Pak. Tapi saya izin bertanya mengenai tugas yang kemarin ya, Pak. Oke, silahkan. Tugas kemarin kan salah satunya ada tentang koreksi sudut datar. Nah, setelah menghitung sudut datar, kita mengkoreksi sudut datar. Nah, di rumusnya itu ada jumlah sudut yang terkoreksi gitu, Pak. Jumlah sudut terkoreksinya itu berapa? Nah, untuk menentukan jumlah sudut yang terkoreksi itu bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Mungkin Pak Am bisa bantu Pak Am. Jadi kan itu poligon ya Mas ya? Iya, poligon 4 sisi, Iya, Pak. poligon. Poligon tertutup. Nah, poligon tertutup. Jadi gini kan kita di situ ada berapa sudut yang mau dikoreksi. Ya kan? Iya. Kalau tertutup itu sudut dalam itu harusnya 360 bukan? Tadi pertanyaannya yang apa? Jadi sebentar saya carikan soalnya, Pak. Tak carikan soalnya sebentar. Ini masih sangat simpel kok, Pak. Ini karena kita masih belajar di azimut dulu ya, belum masuk ke jarak miring dan sebagainya. Nah, ini kita bertahap, Pak. Jangan diajak lari mahasiswanya, Pak. Iya. Nah, yang seperti ini, Pak. Nah, tak stop dulu ya. Bisa nggak kelihatan? Ini soal tugas, Pak. Jadi dikerjakan di rumah. Jadi ada asumsi di sini ya, di mana alatnya sudut vertikal dianggap datar ya. Jadi tidak ada pengaruh sudut vertikal. Iya. 90 sehingga poligonnya garisnya itu benar-benar datar. Asumsinya seperti itu, Pak. Iya. Jadi dianggap tidak ada pengaruh beda tinggi seperti itu. Maka ini diminta menghitung azimut dan sudut koreksi. Nah, datar koreksi. Pertanyaannya tadi gimana, Mbak? Itu, Pak, yang untuk menentukan jumlah sudut terkoreksi. Jumlah sudut terkoreksi, Pak. Ya. Kalau jumlah sudut terkoreksi kan sebenarnya cuma di jumlah ya, Pak ya? Iya. Jadi ini kan ada kesalahan penutup sudut. Kesalahan penutup sudut ini koreksi. Koreksi ini kan sudut dikoreksi dikurangi sudut datar dikali sudut PN. Jadi kalau idealnya itu kan gini, Mbak. Di sini ada poin, saya gambar ya, saya gambar simpel aja.
Di sini ada poin, di sini ada poin, di sini ada poin, di sini ada poin. Idealnya ketika sebuah poligon pembacaannya bagus, yaitu bisa nutup seperti ini, Mbak. Sudutnya bacaan, setiap bacaan itu pada akhirnya kalau digambar bisa nutup seperti ini. Idealnya. Tapi kadang-kadang di lapangan tembakannya nggak selalu gitu, bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini. Misalnya ternyata ada selisih seperti ini. Ada sudut yang dibentuk antara sudut yang benar tertutup dan ini adalah kesalahan sudut penutup, sudut koreksi. Nah, idealnya yang di dalam ini, sudut dalam yang dibentuk ini adalah 360 derajat. Nah, kelebihannya atau kekurangannya adalah koreksi sudut. Seperti itu kan, Pak Am? Betul, ini azimut awal dianggap 0. Azimut awal itu berarti dianggap 0, berarti ngarah utara itu ya, Pak ya? Iya. Seperti itu. Jadi nanti sudut terkoreksi adalah sudut datar ditambah koreksi. Selisihnya ini berapa? Selisihnya ini. Atau kurang berapa agar bisa membentuk sudut tertutup seperti ini. Jadi, dan nanti itu dibagikan pada setiap bacaan tembakan ya Pak ya? Ya, pada setiap sudut. Jadi sudut besarnya sigma sudut besar ini dibagi dengan berapa banyak kali tembakan. Kalau di sini ada 4 ya berarti dibagi 4. Bagi 4. Maka kita akan ketemu misalnya ya sudutnya adalah 2 menit. Misalnya seperti itu dibagi 4 berarti ada sekitar 0,5 menit misalnya seperti itu. Detik misalnya 0,5 detik. Nah itu dijumlahkan atau dikurangkan pada setiap bacaan-bacaan di sini. Nanti supaya ini kalau dijumlah bisa kembali nutup ke arah sini. Seperti itu Mas. Mbak. Betul Pak Am ya? Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Jelas Mbak? Iya Pak, terima kasih. Jelas Pak, jelas. Oke. Ada pertanyaan lagi silakan. Boleh terkait tugas atau mungkin terkait materi kita hari ini silakan. Tidak ada? Cukup jelas? Baik. Kalau tidak ada, mungkin sesi kita hari ini kita cukupkan, Pak Am. Baik. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di sesi-sesi yang lain. Mungkin sudah masuk ke sesi praktek dan sesi perhitungan. Tetap sehat untuk bagi kita semua. Terus tetap lakukan kewajiban kita seperti biasanya. Sampai ketemu di sesi yang akan datang.